warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman, pengawas pendidikan madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Dalam memenuhi tugas PJJ BDK Jakarta, khusus di kelompok C, saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan tata kelola sumber daya madrasah. Yang pertama adalah pengelolaan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pendaftaran, pengenalan, dan layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, kebutuhan, dan minat sampai ia matang di sekolah. Adapun tujuan pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar seluruh kegiatan tersebut menunjang dan mengarah kepada pencapaian kompetensi sebagaimana yang diuraikan dalam standar kompetensi lulusan atau SKL masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Adapun fungsi pengelolaan adalah wahana bagi peserta didik sebaik mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitas dan segi potensinya. Yang berikutnya adalah pendidik. Tentu kita paham yang dimaksud pendidik oleh kita adalah guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Kemudian, guru juga harus memiliki kualifikasi akademik melalui pendidikan formal minimal S1 atau D4. Bapak Ibu sekalian, kelemahan di kita adalah di madrasah kita tentunya sebagian besar tenaga pendidik di kita atau guru kita adalah latar belakang pendidikannya PAI. Walaupun tugas pokoknya guru kelas, tetapi latar belakang ijazahnya PAI. Jadi sangat kurang sekali tenaga pendidik yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Berikutnya adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang pertama tenaga administrasi atau TU. Kemudian yang kedua petugas layanan khusus. Petugas layanan khusus itu terdiri dari OB atau tenaga kebersihan, satpam, sopir, dan tukang kebun. Kemudian pustakawan atau pemustaka, laporan bagi yang memiliki laboratorium, kepala bengkel bagi sekolah kejuruan, dan yang paling pokok adalah operator. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pengelolaan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Atma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atma. Saya salah satu kepala madrasah yang bertugas di Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Baik, saya anggota dari kelompok C yang akan menyampaikan tentang konsep sarana dan prasarana pada pendidikan di madrasah atau di sekolah. Baik, pengertian dari sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sebagai contoh, sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku, tas, pulpen, komputer, dan lain-lain, itu adalah termasuk sarana. Kemudian pengertian dari prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sebagai contoh, prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya lokasi bangunan sekolah, lapangan olahraga, atau kantin, dan lain-lain. Kemudian sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sarana habis pakai dan sarana tidak habis pakai. Sarana pendidikan yang habis pakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti kapur, bahan kimia, dan sebagainya. Kemudian sarana pendidikan yang tidak habis dalam
sarana pendidikan yang tidak habis pakai, keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama, seperti kursi, meja, papan tulis, dan sebagainya. Kemudian, sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pemakainya. Contohnya, lemari arsip sekolah, bangku sekolah, dan sebagainya. Sarana pendidikan tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya seluruh dan perusahaan misalnya saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM, atau jaringan listrik. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang laboratorium. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sempat menunjang terjadinya suatu proses belajar mengajar. Misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi KB2 terkait dengan sarana dan prasarana. Untuk itu mari kita dengarkan pemaparan dari kelompok C yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ade Muslim, SPDI. Saya kepala madrasah di madrasah swasta Kecamatan Paneglang, Kabupaten Paneglang, Provinsi Banten. Dengan waktu yang singkat, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit materi yang sudah ditugaskan atau diberikan oleh Bapak Dr. Juanda Kasim, ya, yaitu tentang konsep pengembangan kurikulum madrasah dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama-tama yaitu saya akan definisikan dulu tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran atau peserta pendidik. Nah, itu adalah definisi kurikulum. Seiring dengan perkembangan zaman atau dari periode ke periode atau masa ke masa, bahwa banyak sekali kurikulum yang dilewati atau yang dipakai oleh negara Indonesia, yaitu kurang lebih ada 10 kurikulum, ya. Di antaranya adalah mulai dari kurikulum 1947 ya sampai ke kurikulum 1994, kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 atau KTSP. Terus yang sekarang adalah kurikulum 2013. Nah, ini alhamdulillah kurikulum 2013 sampai sekarang masih bertahan. Nah, itu Bapak Ibu mengenai jenis-jenis kurikulum dan definisi kurikulum. Adapun kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disebut dengan KTSP itu mempunyai beberapa komponen, ya, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama adalah buku 1 atau dokumen 1, ya. Dokumen 1 itu berisi tentang misi, visi, tujuan pendidikan, kemudian muatan, pengaturan beban belajar juga, termasuk kalender pendidikan itu adanya di dokumen 1, ya. Kemudian untuk dokumen 2 itu yang disebut dengan buku 2 di dalam KTSP, itu isinya tentang silabus, ya. Kemudian yang ketiga yaitu dokumen 3 yang disebut dengan buku 3, ya, buku 3 KTSP, di mana buku 3 ini memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran, ya. Dalam pengelolaan KTSP itu terdiri dari pembuatan visi misi, kemudian tujuan, selain itu struktur kurikulum, beban mengajar, dan kalender pendidikan, serta pengembangan
pengembangan muatan lokal itu adanya di dalam pengelolaan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk konsep pengembangan kurikulum pendidikan, kami mempunyai beberapa konsep, diantaranya adalah mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu konsep di mana kami akan membuat atau melaksanakan kurikulum yang dibuat oleh madrasah kami sendiri. Itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta PJJ MBM Angkatan 4 Provinsi Banten, yang mana pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 8 Juli 2021 sampai tanggal 13 Agustus tahun 2021, yang mana saya ditugaskan atau mendapat tugas yaitu kelompok C. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samanidi, SPDI, bertugas di Mis Al Jauharatun Nakiyah Cidunak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pengelolaan keuangan madrasah atau sekolah, yang mana pengelolaan keuangan madrasah atau sekolah ini adalah bagian dari salah satu pengelolaan sumber daya manusia yang ada di madrasah atau sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, pengendalian, dan pemeriksa keuangan. Itu yang harus dilakukan oleh masing-masing sekolah atau satuan pendidikan. Selanjutnya, tujuan pengelolaan keuangan. Melalui kegiatan pengelolaan keuangan yang baik, kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan dengan baik pula, dan diupayakan pengadaannya dibukukan secara transparan atau terbuka, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program sekolah secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan ini meliputi yang pertama keadilan, yang kedua efisien, yang ketiga transparansi, yang keempat akuntabilitas publik. Prinsip inilah yang menjadikan indikator produktivitas lembaga pendidikan. Manajemen membiayai pendidikan dilakukan secara transparansi atau terbuka dan mampu diakses oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip ini bisa direalisasikan dengan menyusun laporan terhadap pengelolaan dana yang ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.